Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya pada segmen bareng, yaitu belajar bareng Mawaris. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara menghitung pembagian warisan. Ini adalah materi yang terakhir ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian mawaris, hukum mempelajari mawaris, ketentuan-ketentuan sebelum harta dibagikan, ahli waris itu siapa saja, konsep hijab mahjub, terus pembagian harta warisan beserta perinciannya, dan yang terakhir kita akan belajar tentang cara menghitung pembagian warisan. Jadi ini berkaitan dengan perhitungan ya. Yang pertama, perhitungan jika ahli warisnya itu terdiri dari asobah binafsihi. Asobah binafsihi itu dari pihak laki-laki. Contohnya di sini Pak Budi meninggal dunia dengan harta warisan berjumlah 5 juta. Sedangkan ahli warisnya itu 5 anak laki-laki. Anak laki-laki ini namanya asobah binafsihi. Sebelumnya kita sudah mempelajari pada materi yang sebelumnya. Terus berapa bagian masing-masing? Ini kan ada 5 anak laki-laki. Setiap anaknya berapa bagiannya? Di sini tinggal 5 juta ini dibagi 5 anak laki-laki ini menghasilkan 1 juta. Jadi setiap anak laki-laki mendapatkan bagian masing-masing, yaitu 1 juta, 1 juta. Seperti itu. Selanjutnya, jika ahli waris ini terdiri dari asobah laki-laki dan juga perempuan. Ingat, bagian laki-laki ini 2, bagian perempuan 1. Maksudnya bagaimana? Berikut contohnya. Pak Budi meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan berjumlah 12 juta. Ahli warisnya terdiri dari 5 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Berapa bagian masing-masing? Jadi berapa bagiannya? 5 anak laki-laki dan juga 2 perempuan ini. Tadi dapat diketahui bahwa 5 anak ini laki-laki. Laki-laki bagiannya ini 2 kalinya perempuan. Jadi 5 ini dikali 2 karena bagiannya laki-laki, 2 kalinya perempuan. Sedangkan perempuan tetap jumlahnya 2, hasilnya 12. Berikutnya hartanya ini dibagi 12, berarti hasilnya 1 juta. Belum berhenti di sini. Tadi diketahui bahwa laki-laki ini jumlahnya ada 5 dan dikali bagiannya dengan perempuan. Jadi 2 kali bagiannya perempuan. Akhirnya 1 juta dikali 2 karena bagiannya laki-laki 2 tadi, berarti 2 juta. Sedangkan perempuan masih sama 1 juta dikali 1 sama dengan 1 juta. Jadi ini bagiannya laki-laki per masing-masing. Ini perempuan. Berarti bagiannya setiap anak laki-laki yaitu 2 juta, bagiannya setiap anak perempuan 1 juta. Selanjutnya yaitu jika ahli warisnya ini terdiri dari dawil furud dan asobah. Dawil furud ini adalah bagian-bagian yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Sedangkan asobah ini bagian sisa yang didapatkan dari ahli waris. Contohnya yaitu Bu Nurul ini meninggal dunia dengan meninggalkan harta sebesar 480 juta. Dia meninggalkan ahli warisnya, yakni suami. Katakan suami ini bernama Pak Budi dan 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan.
Suami dia mendapatkan 1/4. Kenapa dia mendapatkan 1/4? Karena dia terhalang oleh anak laki-laki dan juga anak perempuan, atau biasa disebut dengan furuk atau keturunan. Jadi dzawil furuknya ini, suami ini, karena hartanya sudah ditentukan pembagiannya. Sedangkan anak laki-laki dia mendapatkan asobah binafsihi, dan anak perempuan mendapatkan asobah bil ghaib. Kenapa anak perempuan tidak mendapatkan bagiannya tetap, tidak mendapatkan bagiannya dzawil furud? Karena anak perempuan ini bersama dengan anak laki-laki. Jika anak perempuan bersama anak laki-laki, maka dia mendapatkan bagiannya berupa asobah bil ghaib. Berikut cara mengerjakannya. Suami tadi bagiannya 1/4. 1/4 dikali hartanya 480 juta, hasilnya 120 juta. Kemudian jika kita mengerjakan di bagian asobahnya, harta ini tadi 480 juta dikurangi bagiannya suami menjadi 360 juta. Kemudian 360 juta ini karena bagiannya suami tadi 1/4, anak laki-lakinya 2 dan anak perempuannya 2, berarti anak laki-lakinya ini menjadi 4 karena 2 kali dari anak perempuan. Terus 4 ditambah 2 yakni 6. 360 juta dibagi 6 yaitu 60 juta. Belum selesai di sini. 60 juta ini dikali 2 karena bagiannya laki-laki tadi, 2 kali bagiannya perempuan. Sedangkan 60 juta ini dikali 1 untuk bagiannya perempuan. 60 juta ini dikali 2 yaitu 120 juta. Sedangkan untuk perempuan tetap 60 juta. Berarti dapat disimpulkan bahwa suami, bagiannya suami setelah Bu Nurul ini meninggal dunia yakni 120 juta. Sedangkan bagiannya si anak laki-laki tadi, setiap anak laki-lakinya kan ada 2, 120 juta, sedangkan anak perempuan 60 juta. Sekian pembahasan tentang cara menghitung pembagian harta warisan. Nanti bisa dipelajari di rumah. Kalau masih bingung bisa ditanyakan kepada gurunya masing-masing. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.